Kajinya di 9 region 9 region abdomen atau 4 kuadran abdomen. Kita kaji menggunakan bel selama 1 menit. Oke, ceritanya dikaji. Oh ya udah Bu, normal ya Bu. Prosesnya 10. Habis itu kita kaji toleransi makan pasien untuk kita tahu apakah si pasien ini perutnya udah kosong atau belum. Apabila kita kaji dengan speed segini terus kata tertib segini terus dia keluar makanannya lebih dari 50 cc, berarti makanan yang dalam perut pasien itu belum disekresi sama usus. Jadi kita harus menunda dulu pemberian makannya. Udah ceritanya saat kita membuka kleman ini dia harus dalam posisi terklem gitu pokoknya. Jadi ini kan diklem, kita mau buka tapi harus diklem dulu untuk mengantisipasi udara yang masuk. Nah, gini ya. Terus kita masukkan dulu. Yang hijau bersih, yang hijaunya nah. Oh ya guys, jangan lupa pakai handscoon ya. Kak, pakai handscoon ya, Kak. Masih ada oksigenasi ya. Iya, kayak gini ternyata. Terus kita masukkan kata tertibnya. Tadi teman-teman carainnya biar udara masuk. Nih, kayak gini ulang. Kan tadinya kayak gini. Iya, tutupannya. Tadinya kan kayak gini. Terus kita klem yang bawah ujung hijau. Lalu kita tarik. Kita masukkan. Kita masukkan terus kita kaji dulu nih di perutnya masih banyak makanan atau enggak. Kalau misalkan dia masih banyak makanan, biasanya kalau kita tarik ini dia ada makanan yang keluar lebih dari 50 cc. Kita tarik dulu. Kita copot, kita tarik. Oh, ini enggak ada, berarti perutnya kosong. Lalu kita klem lagi. Kita masukkan lagi. Misalnya ada sisa situ sedikit juga langsung diambil dibuang aja. Di bengkok. Oh, ditarik. Oh iya, sisanya sisa ada 5 cc atau berapa cc. Itu jangan didorong lagi. Jadi kita nggak boleh ngedorong. Ya. Jadi sisanya masih ada. Terus Sisanya kita ada buang. gitu. Biasanya sedikit. Kalau misalnya banyak kan bisa. Terus pas ada di sini kita kaji warnanya sama jumlahnya. Balik lagi kalau misalkan jumlahnya lebih dari 50 kita tunda dulu pemberian makannya. Normalnya itu warnanya hijau sampai putih kalau nggak salah. Iya. Terus udah gitu kita siapin makanannya. Ini ceritanya makanannya. Dan itu makanannya. Kita bantu pasien posisinya semi-fowler untuk mencegah aspirasi atau si pasien ini tersedak. Ya udah, ceritanya ini posisinya udah semi-fowler. Udah, ini udah semi-fowler.
Setelah itu kita cek kepatenan dari si NJT ini. Caranya kita siapkan 5 cc 5 cc udara. Jadi di kateternya ini udah disiapin 5 cc udara. Terus kita dengerin pakai stetoskop. Kalau misalkan nanti kita cek nih gini. Terus oke. Kita cek ya. Kita buka dulu di klem. Kita buka. Terus kita ceknya pakai stetoskop. Ceknya itu di epigastrium atau Processus Spideus pakai diafragma. Kalau misalkan pas sambil didengar sambil ditekan, kalau didorong. Kalau misalkan suaranya seperti desiran angin, berarti kepatenan NGT-nya masih bagus atau nggak naik ke paru-paru gitu ya. Ya kan Kak? Terus dorong cerita. Oh bagus, masih ada suara desiran angin. Kalau misalnya pas di tes nggak ada suaranya, Paru-paru ya. ngecek kepatenan gitu. Lubuk dikasih air. Kalau misalkan nggak ada desiran angin, terus ini kita siapin air. Ceritanya ini isi air. Terus ini kita buka. Terus kita masukin selang NGT-nya itu ke air. Kalau misalkan dia di paru-paru, airnya itu pasti blubuk-blubuk. Ya kan Kak? Terus kalau misalkan udah mau kita cabut, kita klaim lagi. Oke. Terus kita klaim lagi. Setelah itu kita tarik makanannya sampai penuh. Nggak usah ditarik, ini dicopot dulu dia Kak. Tapi udah nyangkut ya? Saya kalau ngelepas ini kita kita lepas dulu. Terus kita klem ini